Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang luar biasa. Perkenalkan, nama aku Cindi Aulia Napisha. Teman-teman aku biasanya manggil aku Cindi. Aku adalah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, program studi Tadris Kimia dengan NIM 220101090588. Ini adalah tentang aku. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dengan dosen pengampu Ibu Khairatul Muna MPD. Selamat menonton teman-teman. Indonesia ibarat peti harta karun yang penuh dengan beragam kondisi alam, keberagaman sosial, dan kemegahan budaya. Setiap pulau di Indonesia ibarat permata yang unik, memamerkan ciri-ciri dan keunikannya masing-masing. Mari mulai petualangan kita untuk menemukan keunikan adat istiadat yang tersembunyi di Kepulauan Indonesia. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari beragam daerah, dan setiap daerah memiliki adat istiadat atau tradisi yang khas. Salah satu adat istiadat yang terkenal di Kalimantan adalah acara pengantin atau pernikahan yang unik. Pernikahan menjadi bagian dari sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah. Bahkan, Al-Quran menegaskan pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia dengan menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Hal ini bertujuan agar kita selalu mengingat betapa besar dan pentingnya peran Allah dalam kehidupan kita. Melalui pernikahan, manusia dapat berkembang dan keberlangsungan hidup umat manusia dapat dipertahankan. Dalam salah satu daerah Kalimantan, yaitu Balangan, melakukan acara Balawang 7 saat adanya pernikahan antara janda dan duda. Jadi, dalam video kali ini saya akan menelusuri tentang pengantin Balawang 7 tradisinya orang Balangan. Tujuan dari diangkatnya judul ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi ini, sekaligus memperkenalkan keberadaan tradisi yang ada di Kabupaten Balangan. Dikarenakan sudah jarang dilakukan, banyak orang yang tidak mengetahui akan adanya tradisi ini. Tradisi yang dilakukan ketika ada pasangan janda dan duda menikah yang disebut Balawang 7 tadi, atau juga bisa disebut Bagunung Api. Tradisi Balawang 7 sejatinya merupakan perkawinan bagi seorang janda dan duda yang melangsungkan pernikahan kembali dan menginginkan kehidupan rumah tangganya yang baru akan harmonis hingga akhir hayat. Balawang 7 merupakan istilah dalam bahasa Banjar Kalimantan Selatan yang diambil dari kata lawang artinya pintu dan 7 merupakan jumlah dalam hitungan. Jadi, Balawang 7 dapat diartikan dengan 7 pintu yang harus dilewati. Dalam sebuah lagu dengan judul Balawang 7, ciptaan seniman dan budayawan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Syarkawi A, tersirat banyak makna dan arti serta pesan dalam lirik mengenai tradisi Balawang 7. Lirik pertama, Pungpung halu geragicak giang-giang, asal jangan bamadu, dihadangi malam siang. Penggalan bait di atas bermakna, asalkan tidak dimadu, pengantin perempuan siap mengabdikan diri pada suami, baik malam maupun siang. Hal tersebut juga bermakna sebagai kehidupan baru, di mana secara umum umat Islam menjadikan waktu maghrib atau malam sebagai awal waktu pergantian hari maupun berkaitan dengan ibadah. Pada lirik yang kedua, Pungpung halu garagicak giang-giang,
tak kumpul pada balu, jangan bahiri nang bujang. Dan bagi yang belum menikah atau masih bujangan nih, jangan iri karena janda dan duda, keduanya yang disebut balu oleh bahasanya orang Banjar, kini disatukan oleh sebuah pernikahan. Pada lirik yang ketiga, Bali liukan balawang tujuh di arak malam begunung api. Musik pengiring si suling karu, musik panting di batu mandi. Pada bait ini dimaknai dengan adanya 7 kelokan pintu yang harus dilewati oleh pasangan pengantin, yang biasanya dibuat dari bentangan tali dengan 7 kelokan atau dimaksudkan 7 pintu, dan setiap tiang kelokan tersebut terdapat obor api. Untuk wilayah Balangan, musik panting tersebut dulu digiati oleh masyarakat Kecamatan Batu Mandi. Namun kini sudah banyak yang menggiatinya. Alunan musik panting mengiringi prosesi arakan pengantin dalam melewati 7 pintu tersebut. Kini pada prosesi Belawang 7 terkadang diiringi oleh musik panting atau bahkan tanpa diiringi alunan musik. Meskipun belum diketahui secara pasti asal-muasal serta filosofi pasti yang terkandung dalam prosesi Belawang 7 tersebut. Nah, dari ini saya berminat untuk melakukan penelusuran terhadap tradisi Belawang 7 pada masyarakat Balangan. Di sini saya telah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Sahmawati, yang akan saya wawancarai untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi Belawang 7 pada masyarakat Balangan. Nah, jadi Bu, untuk pertanyaan pertama, bolehkah Anda jelaskan apa itu Belawang 7? Iya, Belawang 7 atau begunung api lah. Belawang 7 itu dalam istilah bahasa Banjar tuh belawang ya, itu bentuk. Jadi dalam yang 7 itu angka hitungan. Jadi artinya pintu yang harus dilewati, 7 pintu yang harus dilewati. Yang dimaksud 7 pintu yang dilewati itu terbuat dari, kita bikin dari tapi sarung atau tapi bahalai, bisa juga tali. Kita bikin berkelok-kelok. Seterusnya di atasnya kita taruh obor yang menyerupai rumah atau gunung gitu. Belawang 7 ini tradisi adat Banjar lah, yang mana ini pengantinnya janda atau duda. Untuk acaranya biasanya malam hari. Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih, apa tujuan dari tradisi Belawang 7 ini diadakan pada masyarakat Balangan? Mungkinlah untuk memupuk adanya rasa kebersamaan, untuk melestarikan budaya agar tradisi ini tidak hilang. Itu pun cuman ada di daerah Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu di Kecamatan Lampehong. Kalau maknanya dari Belawang 7 ini bagaimana? Untuk maknanya, untuk Belawang 7 bukan masyarakat tahu itu bahwa Belawang 7 atau begunung api yang artinya di dalam rumah tangga banyak pintu atau lawang yang diasumsikan sebagai masalah
selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana tata cara atau proses mengadakan tradisi ini? Apakah ada syarat-syarat khusus dari makanannya gitu? Tata caranya ya. Tata caranya mempelai laki-laki di Arab menuju ke rumah mempelai wanitanya. Setelah sampai, mempelai prianya disambut dengan pantun, ya berbelasan pantun lah. Sudah habis pantun, baru mempelai pria sama wanitanya memasuki pintu pagar yang 7, yang mana di situ prianya jalan dulu, baru di belakangnya wanita mempelai wanitanya. Untuk syarat khusus dari makanannya mungkin seperti sesajen lah, atau jar orang jual biduduk. Biduduk itu berupa beras ketan, kelapa, telur, kopi, garam, harum-haruman, mungkin banyak lagi lah. Untuk setiap pintu itu ada maknanya. Yang pintu pertama itu maknanya sunnah, yang kedua amanah, yang ketiga cobaan, yang keempat pintu akad, dan yang kelima pintu rahmat. Rahmah itu bukan rahmat. Dan yang keenam fadilah, dan yang ketujuh pintu kebahagiaan. Untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu ya, mengapa tradisi ini sudah jarang dilakukan dan apakah tradisi ini perlu dilestarikan? Mungkin ya ini suatu resepsi, acara perkawinan atau pernikahan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Jadi untuk perkawinan atau pernikahan janda ini mungkin mereka merasa malu, dan yang kedua mungkin karena biaya resepsinya. Habis itu jadi mereka mungkin kalau ini karena perkawinan janda dan duda, jadi mungkin mereka mengadakan resepsinya biasa aja, acara selamatan sedikit itu sekarang. Kecuali ini suatu yang termasuk generasi sebelumnya, kalau tidak melaksanakan ini kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Ibu. Alhamdulillah setelah saya melakukan wawancara jadi lebih mengetahui tentang Balawang 7 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya bersama dengan narasumber yang kedua yaitu Mbak Vera. Langsung saja ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang tradisi Balawang Tujuh. Ya. Yang pertama, bagaimana pandangan agama Islam terhadap tradisi ini? Oke, dalam agama Islam kalau dilihat dari bentuk pelaksanaannya ya, upacara Balawang Tujuh ini memang sebuah adat istiadat, tetapi unsur-unsur dalam pelaksanaannya itu kebanyakannya bernuansa Islami. Apalagi dalam pelaksanaannya itu tidak terdapat unsur mistik sama sekali. Jadi melainkan harapan serta sesuatu yang dipanjatkan untuk pasangan pengantin. Selama tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi Balawang Tujuh ini mendapat tempat untuk diterima oleh masyarakat, gitu. Ini untuk pertanyaan terakhirnya, sekaligus menutup video saya juga, apakah tradisi Balawang Tujuh ini berkaitan dengan sains? Balawang Tujuh yang saya ketahui itu cuma sekedar pesta yang berisikan doa atau harapan untuk pasangan si pengantin. Terus tradisi Balawang Tujuh ini juga tidak memiliki kaitan langsung terhadap sains. Paling seperti saat pembuatan gunung api seperti atap rumah dari bambu lalu disusun lilin-lilin di atasnya. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep kesetimbangan benda tegak, mempertimbangkan kekuatan kayu agar tidak hancur atau roboh, dan juga ada beberapa zat kimia yang dipakai untuk produk seperti garam, telur yang mengandung protein, lemak, dan juga ada kopi. Begitu, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tadi diperoleh kesimpulan bahwa Balawang Tujuh merupakan tradisi perkawinan janda dan duda di Tanah Banjar. Ya, tradisi ini populer di Kabupaten Balangan, Kecamatan Lampihong, Kalimantan Selatan. Orang Balangan termasuk suku Banjar. Balawang Tujuh adalah istilah dalam bahasa Banjar. Asal katanya adalah lawang yang diartikan sebagai pintu. Tujuh yaitu angka. Penyematan nama ini diartikan 7 pintu yang harus dilewati. 7 pintu yang dimaksud itu adalah 7 terbuat dari kain saru atau tali di pelataran mempelai wanita, kemudian dikelilingi obor menyala yang ditancapkan sehingga menyerupai atap gunung, disertai dengan alunan musik pengiring pengantin. Ritual ini dilakukan sebagai simbol jika ingin melangsungkan pernikahan yang baru, maka harus bercermin dari pengalaman yang sudah lalu. Menariknya lagi, pernikahan ini dilangsungkan hanya pada malam hari, di tanah yang lapang. Pengantin mengenakan pakaian adat Banjar, disiapkan pula api duduk yang mirip dengan sesajen, berupa beras ketan, telur, kelapa, wangi-wangian, dan lainnya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan restu dari orang-orang yang terdahulu. Pengantin pria biasanya diarak dengan obor yang dibuat mirip atap rumah atau gunung api yang dimaksudkan agar rumah tangganya nanti bisa kokoh. Dalam pandangan agama pun, upacara Balawang Tujuh hanya sebuah adat istiadat atau tradisi ya dimana dalam pelaksanaannya kebanyakan bernuansa Islami. Jadi untuk tradisi Balawang Tujuh ini masih bisa kita lakukan sampai saat ini. Namun, karena ini acaranya terkenal sebagai acara yang dilakukan oleh perkawinannya janda dan duda, mungkin orang banyak malu untuk melakukannya. Jadi, sudah jarang orang melakukan tradisi ini. Dalam konteks sains pula, narasumber mengatakan bahwa tradisi Balawang Tujuh ini hanya sekedar pesta. Jadi, untuk terkaitannya terhadap sains secara langsung itu tidak ada. Namun ada beberapa keterkaitan terhadap sains di dalamnya seperti piduduknya atau cara pembuatan atau proses dari Balawang Tujuhnya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Ambil manfaatnya saja.
Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.